Hi, this is the story of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Nasional seringkali menjadi tujuan untuk berlibur sejenak, camping, atau hanya sekedar jalan-jalan dengan teman atau keluarga. Tapi ada fakta menyedihkan tentang jalan-jalan ke Taman Nasional di Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat sering terjadi kasus orang hilang di Taman Nasional, baik itu orang dewasa atau anak kecil, dan sebagian disebabkan oleh kecelakaan di alam seperti kurangnya persiapan menghadapi cuaca ekstrim, pertemuan tak terduga dengan hewan, dan pendaki yang tersesat. Di antara mereka ada yang ditemukan hidup atau meninggal, tapi sayang ada pula yang tetap tidak ditemukan dengan penyebab yang belum diketahui hingga kini. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan pastinya kamu tidak akan ketinggalan kisah-kisah nyata dari Rizka Channel. Pada tanggal 14 Juni 1969, Dennis Martin yang berusia 6 tahun mengunjungi Cades Cove di Tennessee bersama keluarganya untuk menghadiri acara tradisi tahunan Hari Ayah bersama kakeknya Clyde Martin, ayahnya William Martin, dan saudara laki-lakinya Doug Martin di Taman Nasional Great Smoky Mountains. Tradisi ini sudah ada sejak lebih dari setengah abad yang lalu saat keluarga mereka pernah membantu mengolah tanah di setiap musim semi. Walaupun tanah tersebut sudah tidak diolah, tapi tradisinya masih mereka jaga dan mereka turunkan kepada anak laki-laki generasi penerus. Dennis sangat akrab dengan alam liar. Saat Dennis masih kecil, orang tuanya sering menggendongnya di punggung mereka sambil mendaki jalan setapak. Bahkan ketika sudah bisa berjalan, dengan percaya diri Dennis menuntun orang dewasa dalam pendakian. Pada usia 6 tahun, Dennis akhirnya sudah cukup umur untuk bergabung dalam tradisi tahunan tersebut dengan ayahnya dan saudara-saudaranya dalam perjalanan bermalam atau camping di Smoky Mountain. Di malam pertama, camping semuanya berjalan dengan lancar, semuanya senang, happy. Malam kedua adalah malam pertemuan dengan keluarga Martin lainnya di dekat Spencefield. Sementara orang tua mereka sibuk mendirikan kemah, anak-anak bermain bersama. Tercetus ide untuk mengagetkan orang tua dari semak-semak di hutan itu. Mereka lalu membagi diri menjadi dua kelompok. Kelompok pertama memutuskan untuk mengejutkan orang tua mereka dari belakang di arah hutan. Sementara Dennis, Doug, dan sepupunya akan menuju ke selatan, mengitari hutan sebelum sampai di belakang kemah mereka. Pada akhirnya lelucon mereka itu tidak berhasil, karena mereka juga tidak bisa mengagetkan orang tua akibat mereka terlalu gaduh. Namun yang mengejutkan pada akhirnya adalah kenyataan bahwa Dennis Martin tidak pernah muncul lagi. Terakhir Dennis Martin terlihat adalah ketika Dennis diminta pergi bersembunyi ke arah lain, yaitu ke arah barat laut sendirian karena mereka takut baju merah Dennis mengacaukan rencana lelucon. Saat itu Dennis dengan riang gembira pergi ke dalam hutan ke arah yang dituju. Namun sejak itu Dennis tidak pernah terlihat lagi. Setelah rentang 20 menit, William sang ayah akhirnya menyadari bahwa ini bukanlah lelucon Dennis. Dia dan keluarganya segera membentuk tim pencari kecil. Mereka mencari tanda-tanda di Spencefield dan hutan belantara di sekitarnya. William mencoba menelusuri jejak Dennis, berlari sejauh 1 mil atau 1,6 kilo di sepanjang jalan setapak Little Bold, tak meneriakkan namanya. William lalu berlari lagi menyusuri jalan setapak yang tersisa di Russell Field, berharap Dennis berbalik arah dan berjalan ke area yang salah. Mereka mencari lebih dari 5 mil atau sekitar 8 kilo dengan banyak pendaki dan orang lokal yang datang membantu mereka. Sementara itu, sang kakek Clyde Martin berjalan kaki ke pos jaga Cades Cove untuk melaporkan hilangnya Dennis. Laporan itu cepat ditanggapi, tetapi bersamaan dengan itu badai petir melanda pegunungan Smoky Mountain. 48 jam pertama adalah momen penting saat mencoba menemukan orang hilang. Ini sangat menentukan. Tetapi sayangnya pencarian awal Dennis terpaksa harus dihentikan untuk sementara karena badai.
guntur dan kilat bersambar di langit, disusul hujan kabut yang bertahan hingga 17 Juni 1969. Jalan setapak menjadi kubangan lumpur dan aliran sungai menjadi sangat deras. Hujan menyebabkan banjir setinggi 3 inch atau 7,5 cm di jalan setapak. Sangat mungkin untuk menghapus jejak Dennis. Pasukan baret hijau juga dipanggil untuk menjelajahi medan yang diguyur hujan untuk mencari Dennis. Untuk sementara waktu, kondisi tersebut memaksa keluarga Dennis untuk berlindung dan membuat Rangers tidak dapat bergabung dalam pencarian hingga sore hari berikutnya. Bahkan helikopter pun tidak dapat beroperasi karena pandangan mereka tertutup oleh hujan dan kabut. Di saat itu, keluarga tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka menolak untuk berdiam diri. Mereka meninggalkan tempat perlindungan, meneriakkan nama Dennis, walaupun angin kencang kemungkinan untuk bisa menenggelamkan suara mereka. Bukan hanya cuaca buruk yang menghambat pencarian Dennis. Hampir 1.400 pencari turun ke Spencefield, menyisir daerah terpencil di Smokies Mountain untuk mencari Dennis. Mulai dari mahasiswa, pramuka, pemburu lokal yang datang dengan truk. Sayang, niat baik itu mungkin secara tidak sengaja menghambat upaya pencarian Dennis di lokasi. Jejak kaki mereka sudah bercampur hingga sulit diidentifikasi mana yang milik Dennis. Mereka kurang memiliki keterampilan teknis. Tanda-tanda halus dari seseorang yang hilang seperti ranting yang patah dan sarang semut yang terganggu kemungkinan diinjak-injak oleh relawan yang bermaksud baik tetapi salah arah. Pencarian tersebut terkesan asal-asalan. Lalu beberapa petunjuk akhirnya muncul. Seorang saksi bernama Harold Key yang berada tidak jauh dari perkemahan Martin mengaku mendengar teriakan seorang anak ketika Dennis menghilang pada pukul 7 malam. Saat itu dia sedang mengambil foto satwa liar di daerah Sea Branch pada hari Dennis menghilang. Setelah suara teriakan itu, dia bersaksi melihat seorang pria yang acak-acakan dan kotor serta tidak terawat masuk ke dalam mobil putih dan pergi begitu saja. Jika teriakan itu berasal dari Dennis, apakah Harold Key menduga pria itu bertanggung jawab atas penculikan Dennis Martin? Awalnya ayah Dennis yakin pada teori ini, bahkan menawarkan hadiah sebesar $5.000 Amerika bagi siapapun yang memiliki informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Namun, karena tidak ada informasi lebih lanjut, pihak berwenang menolak penampakan tersebut karena dianggap tidak terkait. Harold Key juga tidak dapat memastikan apakah pria acak-acakan itu bersama seorang anak atau tidak. Lagi pula, jarak antara Sea Branch ke perkemahan Martin terlalu jauh untuk memastikan teriakan itu berasal dari Dennis. Untuk mencapai Sea Branch, berarti Dennis harus berjalan melewati hutan lebat sejauh 5 mil atau 8 kilo dalam rentang waktu yang relatif singkat, sehingga teori Harold Key nampak mustahil. Selama penyelidikan, tim pencari menemukan serangkaian jejak kaki yang mengarah ke selatan dari Spencerfield. Mengingat saudara laki-laki sepupu Dennis awalnya menuju ke selatan mencoba menakut-nakuti orang tua mereka, ini mungkin merupakan tanda bahwa Dennis berbalik lagi untuk mencoba mengikuti mereka dan tidak jadi ke arah barat laut. Jejak kaki itu berakhir di tepi sungai yang akan cepat meluap akibat badai saat itu. Jika jejak kaki itu memang milik Dennis Martin, apakah itu menunjukkan bahwa ia jatuh ke sungai dan terbawa arus? Meskipun petunjuk ini tampak memberi harapan, setelah para penyelidik membuat cetakan jejak kaki, keluarga Martin memutuskan bahwa sepatu itu terlalu besar untuk menjadi milik Dennis Martin. Hingga bertahun-tahun kemudian, Dennis Martin memang tidak ditemukan. Lalu ada laporan mengerikan dari seorang pemburu ginseng ilegal yang dapat mengakhiri misteri keberadaan Dennis Martin. Dia diduga menemukan sisa-sisa kerangka yang tampaknya adalah dari seorang anak kecil, termasuk tengkoraknya. Tapi karena statusnya saat itu sebagai pemburu ginseng ilegal, pria itu baru melaporkannya 16 tahun kemudian. Jadi selama itu ia merahasiakan keberadaan tengkorak itu. Saat melaporkan 16 tahun kemudian, pemburu itu menunjukkan suatu lokasi ke pihak berwenang di dekat Tremont Big Hollow.
Lokasi itu hanya berjarak 3 hingga 3,5 mil menurun dari tempat Dennis terakhir terlihat dan 9 mil dari tempat Harold Kay diduga melihat seorang pria acak-acakan setelah mendengar jeritan seorang anak. Tapi pada saat pihak berwenang dan pencarian resmi dilakukan ke lokasi tersebut, sisa-sisa jasad itu telah menghilang. Dengan banyaknya aktivitas hewan di area tersebut, banyak sekali hewan yang bisa membawa kabur tulang-tulang itu. Terlebih lagi, dia baru melaporkan setelah 16 tahun berlalu. Ada kekhawatiran dan spekulasi dari keluarga Martin. Mereka tahu Dennis adalah anak pemalu dan pendiam. Mereka khawatir sikap Dennis yang pemalu itu mencegahnya untuk meminta atau mencari pertolongan dari orang asing. Sementara saat pencarian, suara panggilan relawan juga tersapu oleh deburan air sungai yang meluap, sehingga kemungkinan Dennis tidak mendengar namanya dipanggil. Faktor lain adalah tinggi Dennis yang juga hanya 120 cm atau 4 kaki saat itu. Sementara relawan yang tinggi-tinggi mungkin tidak sengaja melewati Dennis, apalagi kalau Dennis terluka dan tidak bisa bergerak. Pohon laurel di daerah itu juga sangat lebat. Menemukan seorang anak yang mungkin bersembunyi di dedaunan yang lebat seperti itu akan sangat sulit, bahkan bagi para pelacak terbaik. Lalu ada spekulasi kemungkinan bahwa Dennis mendapat serangan hewan. Apalagi terjadi kekeringan dan sumber makanan yang langka pada tahun Dennis menghilang, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya serangan. 2 minggu sebelum Dennis tiba di taman tersebut, seorang penjaga melepaskan beruang kurus kering yang terperangkap di jebakan babi hutan. Karena bingung, takut, dan berpotensi melemah karena cuaca, Dennis bisa saja menjadi mangsa predator yang sedang lapar. Tapi pada saat pencarian, tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan, dan para pencari juga tidak menemukan jejak pakaian, cairan merah, atau tanda-tanda gangguan besar selama pencarian awal terhadap Dennis Martin. Taman Nasional Smoky Mountain dipenuhi lereng curam, bebatuan tajam, dan celah dalam. Jika Dennis tersesat, ia bisa dengan mudah jatuh ke dalam lubang yang ditutupi semak-semak laurel dan tidak bisa keluar. Rasa haus, lapar, atau bahkan terjatuh ke sungai. Namun sebenarnya itu bukan satu-satunya ancaman bagi Dennis. Cuaca buruk yang penuh gejolak saat itu, apalagi Dennis saat itu dilaporkan hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, tidak memadai untuk menghadapi suhu yang turun hingga 50 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius. Tanpa perlindungan dari hujan, lingkungan yang dingin dan basah membuat Dennis sangat rentan terhadap hipotermia. Dennis bisa saja meninggal dalam kondisi kedinginan setelah mengambil jalan yang salah. Setengah abad lebih telah berlalu sejak Dennis Martin menghilang, dan orang-orang masih memperdebatkan penyebabnya. Apakah Dennis menjadi mangsa beruang? Apakah Dennis diculik? Atau meninggal karena kedinginan? Hingga kini tidak pernah diketahui. Pengawas taman Keith Nielsen mengaitkan kurangnya pengorganisasian dengan keyakinan bahwa Dennis akan ditemukan dalam waktu 1 jam. Pelajaran yang dipetik dari kesalahan langkah para pencari kemudian menjadi bahan bagi National Association for Search and Rescue. Ini adalah kenyataan pahit bagi keluarga, bahkan bagi pengelola Taman Nasional. Banyak kejadian telah menghapus petunjuk yang seharusnya dapat memberikan jawaban atau penyelesaian bagi keluarga Dennis dan masyarakat. Penyesalan tentu tidak akan menyembuhkan luka atau mengembalikan waktu. Keluarga telah merelakan dan senantiasa mendoakan Dennis Martin agar beristirahat dalam damai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sebanyak-banyaknya teman kamu, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.